Salam sejahtera bagi kita semuanya. Nama saya Ramcan Agustinus Torus, kelas 212 Prodi Manajemen. Ini adalah presentasi saya tentang pemecahan masalah dan pengambilan keputusan. Pengertian masalah itu adalah situasi yang terjadi kalau kenyataannya suatu keadaan berbeda dari keadaan yang diinginkan. Keputusan adalah sebuah pilihan yang dibuat dari beberapa alternatif yang tersedia. Pengertian menurut para ahli, masalah itu adalah merupakan sesuatu yang membahayakan kemampuan organisasi untuk mencapai tujuannya. Sedangkan kesempatan itu adalah sesuatu yang memberikan peluang untuk mencapai tujuan. Ada hal-hal yang dilakukan untuk mengambil keputusan. 1. Buatlah keputusan saat sedang fokus dan tidak terburu-buru. Kedua, mengumpulkan fakta sebanyak-banyaknya. Ketiga, tetap terbuka untuk semua kemungkinan yang ada. Keempat, buat dampak positif dan negatif yang akan diterima. Kelima, coba ubah pandangan menjadi orang lain. Itu adalah hal-hal yang akan dilakukan untuk membuat keputusan. Dan tipe-tipe keputusan itu ada dua. Keputusan terprogram dan keputusan yang tidak terprogram. Keputusan terprogram itu adalah keputusan yang dibuat untuk menanggapi situasi yang sering terjadi, sehingga membuat keputusan dapat membuat aturan-aturan pengambilan keputusan untuk diterapkan di masa depan. Keputusan yang tidak terprogram itu keputusan yang dibuat dalam menanggapi situasi yang unik, tidak familiar dan tidak terstruktur serta menimbulkan banyaknya konsekuensi penting bagi organisasi. Mengatasi rintangan pemecahan masalah itu ada 3. 1. Menetapkan prioritas. 2. Mendapatkan informasi yang relevan. 3. Majulah secara metodis dan teliti. Model dari proses ini ada 4 tahap. 1. Selidiki situasi. Seperti rumuskan masalah, identifikasi tujuan keputusan, dan diagnosis penyebab. Kedua, kembangkan alternatif. Cara alternatif, jangan mengevaluasi dahulu. Ketiga, evaluasi alternatif dan pilih yang terbaik. Evaluasi alternatif dan pilih alternatif yang terbaik. 4. Laksanakan keputusan dan adakan tindak lanjut. Itu seperti rencanakan pelaksanaan, laksanakan rencana, dan monitor pelaksanaan dan adakan penyesuaian seperlunya. Dan juga saya akan memberi contoh studi kasus tentang terkait materi ini. Studi kasusnya itu tentang Samsung Electronics, perusahaan Samsung Electronics. Samsung Electronics ini adalah yang seperti memproduksi seperti elektronik TV, televisi, handphone, dan yang lain-lainnya. Raksasa teknologi Korea Selatan secara aktif memantau situasi yang kompleks. Kata perusahaan itu dalam sebuah pernyataan melalui email, ekspor semua produk Samsung ke Rusia mulai dari chip hingga smartphone dan elektronik konsumen telah ditangguhkan. Menurut seseorang yang mengetahui masalah tersebut, kami memikirkan semua orang yang terkena dampak konflik Rusia dan Ukraina. Keselamatan menjadi prioritas kami, khususnya memastikan keselamatan semua karyawan kami dan keluarga mereka. Itu adalah kata resmi dari Samsung, perusahaan Samsung. Dan juga sini menjelang pengumuman Samsung, Mikhailo Fedorov yang menjabat sebagai wakil Perdana Menteri Ukraina dan pegawai dan mengawasi operasi digital mengirim surat kepada wakil ketua Samsung Han Jong-hee untuk mendesak raksasa teknologi Korea itu untuk sementara berhenti memasukkan layanan dan produk ke Rusia. Samsung yang berbasis di Korea adalah menguasai sedikitnya 30% pangsa pasar di Rusia. Penjualan smartphone di Rusia
menyumbang sekitar 4% dari pendapatan global perusahaan, yang dari perangkat akun penjualan semikonduktor kurang dari 0,1% menurut laporan Hana Financial Investment. Samsung juga memiliki pabrik produksi TV di Kaluga, Rusia. Meskipun Korea Selatan telah menerima pengecualian dari monitor ekspor Amerika Serikat di Rusia, penanggulan saluran pengiriman dan penerbangan ke negara itu akan mempersulit perusahaan Korea untuk mengirim produk ke wilayah tersebut. Korea Airlines mengatakan pada hari Jumat bahwa mereka akan melewatkan layanan kargonya ke Moskow selama 2 minggu. Sementara operator laut HEMCO menghentikan pemesanan masuk keluar dari St. Petersburg. Pemerintah Korea mengatakan pekan lalu bahwa perang di Ukraina akan berdampak terbatas pada ekonomi dalam jangka pendek karena eksposur perdagangannya minimal. Ini memperingatkan bahwa ketegangan yang berkepanjangan dapat berubah menjadi negatif karena gangguan pasokan, ketidakpastian di pasar keuangan, dan pemulihan ekonomi yang lambat. Ekspor ke Rusia menyumbang 1,5% dari total ekspor Korea Selatan tahun lalu, sementara impor mencapai 2,8% menurut Kementerian Keuangan Korea Selatan. Dan juga saya sebagai seorang prodi manajemen, saya sangat minat dalam prodi ini karena manajemen ini mempelajarkan lebih dalam ilmu tentang usaha dan kewirausahaan. Itulah sebabnya saya memilih sebagai menjadi seorang manajemen. Dan saya tutup presentasi saya. Terima kasih dan salam sejahtera.